Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Udah lama banget saya nggak bikin video kayak gini ya. Jadi beberapa kali saya ketemu orang itu ada yang nanyain tuh, kok bikin prediksi pertandingan nggak teratur, terus nggak semua pertandingan ada prediksinya. Itu nanti berkaitan dengan sponsor ya, dengan sponsor sama Gus Dur. Jadi nanti doain di Januari akan ada lagi prediksi rutin ya, setiap pertandingan Persib di studio ya. Nah sekarang ini kita ngomongin tentang bursa pemain nih, transfer ya, masuk keluar. Ini lagi seru soalnya. Tapi sebelum kita ngomongin yang Persib, ini info terbaru ya, STY sudah dipastikan akan diganti ya, out. Mungkin minggu depan. Saya nggak tahu nih, per hari ini Jumat siang udah ada kabar belum. Tapi kalau misalkan yang lain masih malu-malu, berarti ini info langsung aja ya. Jadi STY akan diganti gitu ya. Jadi tagar STY out akan segera relevan. Lalu ngomongin tentang Persib gimana nih? Persib sebetulnya ini berkaitan juga dengan podcast. Ada podcast tuh, saya kemarin diajakin ngobrol sama podcast apa ya, Soccer Lover apa ya, yang Indosiar itu. Saya juga mengatakan bahwa Melson 5 ini udah pasti akan diganti juga ya, udah pasti akan diganti, entah dipinjamkan atau dijual permanen, saya nggak ngerti deh. Nah terus tentang Pratama Arhan, saya udah nanya nih ke orang imigrasi tentang keluar masuk orang. Jadi yang paling seksi memang isu Pratama Arhan ke Persib gitu ya, dan itu mulai rame lagi tuh. Mertuanya itu kan bosnya Semen Padang ya, mengatakan Pratama setelah dilepas sama klub lamanya bisa ke kami. Tapi saya pikir enggak ya. Mertua yang baik itu, apalagi orang yang ngerti ya, itu pasti akan memberikan kesempatan buat menantunya itu main di Liga 1 ya, kalau misalkan Pratama ke Indonesia gitu. Jadi yang paling berpeluang siapa? Persib. Sebetulnya ada lagi 2 tim yang mengincar dia ya, tapi kalau ngelihat kondisi tim, terutama masalah finansial dan juga kenyamanan pemain, misalkan Pratama jadi ke Liga 1, Persib kemungkinan besar ya. Nah, lalu ada rumor-rumor lagi tentang beberapa pemain kayak Sadil, itu kan rumor tahunan ya, belum nggak valid lah. Ya. Ayah maskotnya si Prabu ya, tinggal Prabu lain. Oke teman-teman, ngomong tadi, rumor-rumor sisanya enggak lah. Terus terkait Zalnando balik lagi udah fix ya. Lalu ada beberapa pemain yang diorbitkan ya, dari level junior ke senior. Beberapa atau cuma satu siapa namanya, Lukmansyah siapa itu ya. Nah itu masalah pemain ya, masalah pemain yang akan masuk nanti, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Pratama belum fix, belum pasti, sampai Jumat siang ini belum ada sponsor tentang pemain asing pun belum ada. Kayaknya nanti ya, minggu depan kita lihat. Tapi yang jelas STY out udah pasti, gitu aja. Nah teman-teman, jadi gini ya, Persib ini kan juara paruh musim, euforia lah, wah bobotoh, jutaan bobotoh, euforia, bersuka cita dan optimis Persib akan memenangkan back to back liga musim ini. Yang juara paruh musim terus juara full itu banyak ya, ada beberapa tim kayak kayak Bali ya, Bali United pernah ya juara paruh musim lalu juara sampai akhir kompetisi. Nah buat Persib sendiri sebetulnya juara paruh musim, nah justru belum pernah jadi juara beneran gitu ya. Terakhir kali juara paruh musim kita kapan? Zamannya Mario Gomez ya, tahun 2018. Nah jauh sebelum Mario Gomez pernah juga nih Persib juara paruh musim, tapi ketika akhir kompetisi malah di bawah ya, melorot gitu, malah melorot. Nah itu waktu itu tahun berapa? 2007, musim 2007 itu zamannya pelatih asal Moldova, Arcan Yuri. Kalau kita lihat ya, atau kita lihat obrolan-obrolan para bobotoh, itu kebanyakan waktu itu Persib atau yang disalahkan itu adalah faktor mengganti Nyek Nyobe dengan Leontin Sitescu. Nah itu tepat, tapi sebetulnya bukan semata itu ya teman-teman. Jadi begitu banyak variabel yang menyebabkan sebuah klub atau sebuah tim yang juara putaran pertama tiba-tiba melorot di putaran kedua. Memang variabel paling kuat, paling penting itu ya ini, memanfaatkan bursa transfer ya, transfer window ini dimanfaatkan dengan benar.
Karena kalau salah-salah memilih pemain yang keluar ya atau di keep, nah itu juga bisa fatal. Terkait tahun 2007 nih, saya mau cerita sesuatu ya yang mungkin banyak orang nggak tahu atau luput ya. Jadi kebanyakan kan menyalahkan gara-gara Nyek Nyobe. Nah, Nyek Nyobe-nya itu sebetulnya Nyek Nyobe keluar itu tidak membuat lini pertahanan Persib rapuh sebetulnya ya. Keluarnya Nyek Nyobe itu pertahanan Persib tetap bagus, tetap solid. Bisa kita lihat statistik dari jumlah gol kemasukan. Tetap sedikit ya, menjadi salah satu yang paling bagus lah musim itu. Gol lini pertahanan Persib. Nah, keluarnya Nyek Nyobe itu justru percaya nggak? Keluarnya Nyek Nyobe itu berpengaruh sama daya dobrak sama serangan Persib. Kenapa? Karena keluarnya Nyek Nyobe itu berimplikasi Christian Bekamenga jadi keluar dari Persib gitu loh ya. Ya ini terlepas dari masalah finansial, agen apa gitu enggak ya. Tapi ini memang berpengaruh tuh. Bekamenga sama Nyek Nyobe ini kan sama-sama orang Kamerun, dan Bekamenga itu temennya ya cuma Nyek Nyobe gitu. Makanya pas Nyek Nyobe-nya cabut, Bekamenga mungkin nggak betah naon lah ya. Jadi ya keluarnyaan gitu si Bekamenga ini. Nah itu, jadi keluarnya Nyek Nyobe tidak membuat lini pertahanan Persib menjadi rapuh. Karena ada trio ya, Bayu Suta, Nova Arianto, sama Hijidesa, Patricio Jimenez itu masih bagus, masih oke ya. Nah tapi justru hilangnya Nyek Nyobe ini membuat daya dobrak itu menjadi lemah karena Christian Bekamenga keluar juga ya. Nah itu dari serangan. Lalu juga kreasi di lini tengah ya, itu selain Nyek Nyobe keluar, banyak mungkin teman-teman yang nggak fokus juga sama Eka Ramdhani yang memperkuat timnas ya. Jadi Eka Ramdhani memperkuat timnas, itu Persib juga kehilangan di putaran kedua. Nah penggantinya Eka Ramdhani itu mungkin ya itu Liontin Sitescu ya, yang di luar ekspektasi. Tapi si Eta ngagolkan alus pas lawan PSSB Biren ya, kalau yang masih ingat, ngagolkan volley dari luar kotak penalti bagus. Sekali-kalinya alus setelah Leo Sitescu ya. Oke lanjutkan. Nah sebetulnya penggantinya Eka ini juga jadi penting, krusial ketika itu ya, dan Persib gagal mendapatkan pengganti yang setara. Eka Ramdhani teh waktu itu edan pisan tuh ya, sangat sentral waktu itu. Nah sebetulnya dulu tuh ada calon pengganti Eka Ramdhani ini namanya udah pada tahu pasti, namanya Robertino Pugliara. Nah Robertino Pugliara ini kan terkenalnya itu ketika memperkuat Persija bagus ya, sok pasiawe jeung sajeng Haryono ya. Nah sebetulnya Robertino itu pertama kali datang bukan ke Persija, ke Persib ya. Itu saya ketemu tuh hari pertama dia datang ke Persib untuk melamar ya, ikutan ngaranna trial. Itu saya lihat tuh, saya tahu, dan saya perhatikan Robertino teh bagus, saya bilang tuh Robertino bagus. Udah gitu keeping ball, insting, visi misi bagus ya. Lain visi misi, visi bermainnya bagus. Ini mirip Eka Ramdhani. Saya kira dia akan direkrut ya, apalagi badannya sama-sama kecil, lincah gitu ya. Ternyata enggak. Makanya ya saya nggak tahu kenapa waktu itu nggak direkrut, padahal bagus ini pemain ya. Akhirnya Robertino malah berkembang dan tenar bersama Persija gitu ya. Oke teman-teman, ini orang naon ya, tengenakeun nanti kita akhiri ya. Jadi intinya video ini naon, intinya stay out ya, udah pasti keluar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.